وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan Allah muliakan para alim ulama, yang kami hormati dan Allah muliakan para tamu undangan. Yang alhamdulillah pada malam hari ini ada dari Kecamatan Sabulu, Siskam Sabulu, Bapak Yanuar pribadi, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Yang kami hormati dan Allah muliakan Pak Imam, yang kami hormati dan Allah muliakan para tokoh masyarakat Perumahan Sentosa Perdana, dan yang Bapak banggakan, Bapak cintai, tamu undangan, anak yatim beserta kaum duafa, dan yang kami hormati Allah muliakan Ketua Majelis Ta'lim Al-Mujahidah, dan yang kami hormati Allah muliakan para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Jihad, dan tak terlupakan anak-anak kami santriawan santriwati TPQ Al-Jihad. Mudah-mudahan semuanya Allah muliakan, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki dengan tangan ke masjid yang dicintai ini dalam rangka yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengadakan syiar, di antaranya kita mengadakan pengajian. Mudah-mudahan dengan mengadakan pengajian ini kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul umat yaumil qiyamah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya sebagai pembawa acara, adapun susunan acara pada malam hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga marhaba atau mahalul qiyam, yang keempat sambutan ini yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Sekcam Sabulu, yaitu Bapak Yanuar pribadi, yang kedua dari RW 20 yaitu Bapak Iwan, yang ketiga dari pengurus masjid yaitu Pak Hanif, yang kelima tausiah. Insya Allah siraman rohani ini akan disampaikan oleh imam kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Maulana Amin. Alhamdulillah beliau baru 2 bulan kesini, insya Allah sekalian beliau berkenalan ini. Yang keenam, yang ketujuh yaitu santunan. Insya Allah pada malam hari ini ada 50 anak yatim dan
dengan 20 pembuat insyaallah. Acara yang ke-8 pertama mohon kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk jangan pulang dulu, nanti kita sama-sama. Alhamdulillah panitia Maulid Nabi sudah menyediakan ya, alhamdulillah potong kambing. Alhamdulillah, mohon bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa makan bersama anak yatim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Yang terakhir doa tutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka dengan membacakan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustazah Rizka Fazrian. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad
Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Ustazah Iska Fazliani, mudah-mudahan pahalanya khususnya disampaikan kepada beliau, umumnya kita semua yang mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan pahalanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang ketiga yaitu Mahlul Qiyam atau Marhaba yang insyaallah sekaligus akan dipimpin oleh imam kita Ustaz Maulana Amin dan rekan-rekan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan acara, karena malam ini kita memperingati Maulid Nabi, supaya nambah keberkahan, kita sama-sama membaca yakni kitab Maulid sedikit agar supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة على هذه الدنيا وعلى من والصلاة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة إلى حضرة شيخ المولد الذي أولاني للإمام الحبيب محمد بن سالم الحفيد ابن الشيخ أبو بكر بن سالم الحضرموت، أن الله يرزقنا الفتوح والمنح ورسول ظهر من البطن ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والآخرة وعلمنا وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وسلم يا ربي خير من يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وعسه القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد وارض معادي واسرف وارتاح يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأنفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد رب اكفنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا
محمد عن إثم من مشاه قد كان حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها وأعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب وأهل الهانا قد كان يكون طه وجهه والسرائر الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم من شحن بني عبد مناف بن قصي كان ولده يدعى حاكما شأنه قد يرتلى عزيز بذلك شانا وفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك بضعا برفعه إلى إسماعيل كان لآل معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط الروح من رب السماء أبصر الأيام والأحمال والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيي شرف الأكوانا بالدهر من في بطنها فاستبشرت ولها المخاض فأطلعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكل لحظة أبدا على الخلق وللنفس وزن العرش ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل الفجر أبرز الشمس الهدى وهو الحبيب مكرما ومصابيا صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah, acara Muhammadiyah sudah kita laksanakan sama-sama. Walaupun sebentar, mudah-mudahan dengan adanya Muhammadiyah dan mahkamah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, sambutan pertama insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Yanuar pribadi, utusan dari Seskap Sablu. Sekaligus beliau akan memberikan simbolis santunan kaum duafa dan yatim. Begitu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Maulana Amin Al-Fahmi. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Jihad Bapak Haji, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mujahidin, yang saya hormati Ketua RW 20 SP Plaza Bapak Irwan Muhammad, yang saya hormati Ketua RT sampai RT 4 wilayah RW 20 SP Plaza, dan yang saya hormati alim ulama, ustaz, ustazah, kiai, bapak ibu, orang tua kami, dan adik-adik santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat. Di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk hadir dan berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 di Masjid Al-Jihad ini. Dan tanpa salam salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak salawat kepadanya kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan. Pertama, permohonan maaf Camat Sadulu Bapak Muhammad Arfi Erlangga SSDP yang pada tanggal 29 Agustus 2025 dilantik dan diamanahkan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Bapak Misalkan Muhammad dan Ibu Indonesia menjadi camat Sadulu yang baru. Mudah-mudahan beliau dapat menjalankan amanahnya di Kecamatan Sadulu. Dan sekali lagi kami menyampaikan kepada Camat Sadulu, kebetulan banyaknya kegiatan Maulid Nabi pada hari ini, makanya beliau memanahkan kami untuk hadir di acara Maulid Nabi di Masjid Al-Jihad ini. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf dari beliau. Dan kedua, kami ucapkan terima kasih kami kepada
Dan selanjutnya kita sampaikan juga kegiatan ini mungkin adalah kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap tahun. Artinya kegiatan ini bukan saja mengingatkan kita pada hari kelahiran baginda Rasulullah, tapi juga membentuk bagi kita untuk meneladani akhlak beliau. Artinya marilah kita jadikan program ini sebagai sumber inspirasi untuk meningkatkan iman dan takwa kita, juga mencintai Nabi dan menjalankan ajaran-ajarannya. Artinya kami berharap Bapak Ibu dengan oleh Nabi ini persatuan dan tali silaturahmi kita dapat menjalin dengan baik. Artinya kami berharap dan besar pimpinan kami juga bahwasanya mari tetap kita jaga kota Batam aman dan kondusif. Artinya kalau kota Batam sudah aman, kita dapat melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya dengan kami ini, dengan adanya tadi persatuan dan kesatuan kita, dengan adanya tali silaturahmi, mudah-mudahan kita dapat hidup damai dan rukun. Dan selanjutnya kami sampaikan juga bahwasanya mari nanti kita sama-sama mendengar ceramah dari Pak Ustaz, dan kita dapat mengambil hikmahnya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan selanjutnya juga kami sampaikan mari tetap kita jaga kekompakan dan kebersamaan kita ini, karena camat lurah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Dan kami mohon juga kepada Bapak Ibu, mari kita bentuk program dan kebijakan Bapak Wali Kota dan Ibu Kasih Kota Batam. Dalam mudah-mudahan kita doakan juga dia dapat menjalankan amanah sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan. Dan mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin izinkan saya membantu jalan-jalan ke Kota Mekah. Mampir sebentar beri hormat. Mari teladani akhlak Rasulullah biar hidup berkah selamanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sekali kepada Bapak Ibu Pak Ustaz. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama sini karena kebetulan ada banyaknya kegiatan pada malam hari. Kami izin setelah sambutan ini saya izin mohon izin. Sekali lagi kami mohon maaf. Alhamdulillah sambutan dari Bapak Ustaz, Bapak yang pribadi sudah kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Selanjutnya sambutan yang kedua insya Allah akan disampaikan oleh Bapak RW, Bapak Irwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW di lingkungan Perumahan SB ini. Yang sangat saya hormati Pak Camat sebelum diwakili oleh Pak Secam gangguan pribadi. Yang saya hormati juga Pak Lurah yang diwakili oleh Pak Rizky. Terima kasih Rizky hadir pada malam ini. Yang saya hormati rekan-rekan ketua RT. Yang saya hormati ketua DKM Cita-Cita. Yang saya hormati juga Pak Ustaz, Pak Imam dan Pak Bilal, Pak Jafar. Yang saya hormati juga Bapak-Bapak masyarakat, Bapak-bapak, ibu yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Mas Salim dan sekerjanya yang sangat saya sayangi dan banggakan karena kita anak yatim dan duafa yang hadir pada malam hari ini. Acara Maulid Nabi ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua yang menjadi sarana untuk kita mengenang kembali
baik sebagai individu keluarga maupun masyarakat. Saya mewakili Ketua RW mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang donatur yang telah berpartisipasi, membantu, menyumbangkan dananya untuk acara pada malam hari ini. Percayalah apa yang telah kita berbuat semuanya bersama-sama, semoga menjadi ladang amal untuk kita semua, keluarga kita dan anak kita semuanya. Amin. Selanjutnya, mari kita jadikan kesempatan bagi Nabi ini untuk mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mari kita saling mengingatkan dan memperbaikan dan menjunjung tinggi semangat persatuan di lingkungan RW 20 yang sangat kita cintai ini. Semoga dengan peringatan Nabi Maulid Nabi ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, semakin dekat kepadanya dan mampu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan berperan dengan menyebarkan rahmat dan kasih sayangnya kepada sesama. Demikianlah sambutan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RW yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang ketiga kami berikan kepada pengurus Masjid Al-Jihad Bapak Anik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa salli rahmah wa barik nubuwah wa risalah wa jalan ruqyah nasibna musyah wa salaman wa barakatuh fi dunya wal akhirah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa berkumpul di malam ini untuk memperingati Maulid Nabi serta sumbangan ke anak yatim. Yang kedua, malam ini secara ofisial, secara resmi kita perkenalkan imam baru kita walaupun sudah sebulan. Tetapi kesempatan yang kali ini kita gunakan untuk memperkenalkan imam kita. Kenapa kita tunjuk imam kita? Karena kita rasa imam kita mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan kita untuk memakmurkan Masjid Al-Jihad. Semoga acara ini dapat membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua. Tak lupa kepada rekan-rekan majelis taklim ibu serta bapak-bapak yang telah support secara material maupun imaterial, kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Pak Camat membuat pantun, saya juga mencoba ya Pak. Oke, bunga melati di taman yang indah, warna serbak sepanjang masa. Nabi Muhammad contoh mulia, teladan terbaik sepanjang masa. Sebelum saya kembali, mungkin ada sedikit laporan dari Ketua Panitia untuk acara malam ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Imam Masjid Al-Jihad Ustaz
Maudin Amin Al-Bandari, yang kami hormati juga Muazzin Masjid Agihan Ustadz Jafar Sidik, yang kami hormati juga yayasan atau mewakili Ketua RW 20 Pak Iwan, mungkin sudah tahu semua ya, dan Pak RT kita RT 1 Pak Haji, ada di kita RT 2 Pak Hani yang barusan memberikan satu lagi, RT 3 Pak Ipet, Pak Ipet, ada di sana itu Pak Ipet, dan RT 4 Pak Zidro atau Pak Ipet. Yang saya hormati juga undangan kita, yaitu dari kecamatan Bapak Januar Pribadi Eskom. Kita berterima kasih Bapak, beliau di kesibukan mereka kita undang dari acara ini masih bisa menyempatkan. Ini suatu nilai plus buat perubahan kita undang untuk saja seperti itu. Kita juga terima kasih kepada orang yang selalu komunikasi sama masjid kita, yaitu staf kelurahan Pak Rizky Hidayat SP MSI. Wah, ini banyak. Kita terima kasih atas beliau juga yang selalu memberikan support, dukungan dan motivasi begitu. Yang saya hormati juga tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para guru-guru, ustadz, ustazah, kiai, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan seluruh undangan. Semoga kita selalu diberi keberkahan, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih. Ini juga saya kepada protokol yang memberi kesempatan kami mewakili ketua pelaksana Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi ini memang kita sengaja buat yang besar seperti ini. Ya, memang besar ini bukan dari kami, ini didukung dari ibu semua, ibu terutama ibu taklim, yang mungkin saya sebutkan salah satunya ya, yang bisa semuanya seperti itu dan nakal taklim, ya, dan rekan-rekannya yang selalu lihat itu pagi, sore, malam, dan hujan-hujan tadi saya monitor masih seperti itu, membantu dan lain-lain gitu ya. Terima kasih bapak-bapak, para donatur, rumah makan Paul, rumah makan sahabat, bos ayam, SP, Pak Doni, ada lagi ini saya lepaskan dulu di sini ya, seperti toko pakaian, Pak Safa dan lain-lain. Baik yang terucap atau tidak terucap saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi di sini saya sekarang langsung saja laporan kami yang masuk ke saya ini 4.400.000 yang kami terima, kami berikan kami 2.500.000. Jadi kami itu memang kami beli nggak seperti kami tidak. Jadi kami itu kami datangi, kami beli untuk meyakini kami gedok sekitar terlalu berat kami ini bagus. Jadi saya dan Pak Iwan saya kami, jadi saya bilang Pak kalau kesana jangan ditawarkan. Bilang seperti itu. Dan jangan usaha kan. Biasa pasti 2 juta setengah pasti tahu 1 juta. Jadi tidak kasih tahu Pak. Saya minta kepada kami tidak kami terbaik seperti itu. Alhamdulillah kami itu kita monitor terus sampai selesai sampai kita duduk. Seperti itu tidak lain kita semua karena yang merayakan dengan orang lain yang kita nilai yang bersekutu ini. Jadi itu saja terus kita potong di kami 2.500.000 ya untuk acara anak-anak yang lain itu 850, terus saya tarik sisanya 1.050 kepada ketua taklim untuk biaya masak dan segala macam, dan kalau masuk lagi 250 saya taikkan lagi. Namun itu saja laporan dari saya, laporan kami sebagai panitia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf mewakili ibu tadi dan seluruh panitia dan KKN. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sambutan telah disampaikan dari mulai pusat dari kecamatan, dari pemerintahan, dari RW, terus dari komisi, terakhir dari panitia Maulid bersama Muhammad SAW.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu acara yang kelima, yaitu tausiah atau mau'idah hasanah. Oh, karena Pak Yunar pribadi mungkin ada urusan luar, kita simbolis dulu untuk santunan anak yatim. Dan kaum apa bisa ke depan dua orang, silakan. Anak yatimnya dua apa? Panen ya, oke. Tiga orang. Nah, simbolis ya. Penyerahan. Alhamdulillah. Foto dulu. Alhamdulillah, simbolis untuk santunan anak yatim sudah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara tausiah atau mau'idah hasanah sekaligus perkenalan imam baru Masjid Al-Jihad Perumahan Sebesar Perdana. Untuk itu waktu dan tempat pada Karom Maulana Amin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kencang, mentang-mentang yang ceramahnya belum pernah masuk TV. Jawab salamnya kurang happy. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, insya Allah yang punya utang, utangnya lunas. Yang namanya paling kencang ketahuan banyak utang. Mudah-mudahan saya doain yang punya utang, yang utangin gak ada nyariin. Amin Bu. Bayar, amin aja, punya utang dibayar. Kagak boleh kabur. Ya. Kita ulang lagi, salam sekali lagi, mudah-mudahan berkah maulid. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan, yang punya usaha dilancarin usahanya, yang sudah punya istri ditambah ketenangan dalam rumah tangganya. Waktu pengen ngapain aja tuh ya Bu, saya pikir senang yang didoain tambah istri, ada istri saya Pak. Mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita insya Allah menjadi saleh dan salihah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntrat digong. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddalana bil
Kama qala Allah Ta'ala fi kitabih tanzil. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala wa qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati fahuwa minni wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang mencintai sunnahku maka sesungguhnya mereka bagian daripada umatku, dan barang siapa yang meninggalkan benci terhadap sunnahku maka sesungguhnya mereka bukan bagian dariku, kata Rasulullah SAW. Segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Jihad, Bapak Hanif beserta ibu dan keluarga, kemudian Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu majelis taklim daripada Al-Mujahidah, ada Ibu Erna beserta kawan-kawan, Ketua Panitia Maulid Nabi Bapak Berta Al-Palembani, dan segenap majelis preman pria beriman Kota Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM bahwa memperingati Maulid sekaligus memperkenalkan diri. Walaupun saya udah 1 bulan lebih di Masjid Al-Jihad, nama Mauludin Amin. Jadi ingat-ingat Bu, jadi kalau mengundang acara jangan salah lagi namanya. Ada yang kemarin saya ngisi di biaya namanya Aminuddin, ada Amaluddin, sekarang Maulana. Saya bilang kapan saya ganti namanya ini, saya bilang namanya siapa? Mauludin Amin. Biasanya dipanggilnya Ustadz Amin, biasanya panggilannya. Saya lahir di kota Jakarta pada tanggal 20 Juli tahun 1998. Usia sekarang masih 17 tahun. Usia sekarang masih 17. Rada-radanya kalau disuruh 17 tahun mulai nggak seneng ini roman-romannya. Usianya baru 27 masuk 28. Kalau orang Jawa bilangnya masih nom, masih muda. Muda, belia, gagah perkasa seperti angin dharma sang penjelajah cinta. Saya mondok kurang lebih numpang tidur di pesantren itu 7 tahun. 7 tahun numpang tidur doang di pesantren. Belajar nggak Pak Ustaz? Kagak belajar, tidur aja di pesantren. Alhamdulillah dengan barokah rasa pahit untuk ilmu di pesantren selama 7 tahun, alhamdulillah sampai di Kota Batam dapat mengamalkan ilmu dari mulai kiai. Waktu itu masjid besar, masjid paling besar sekelurahan Sungai Beduk. Dapat 2 tahun setengah imamin di sono, ngurusin problematika tentang masalah ikhtilaf baina ulama. Kemudian lanjut lagi imamin di Tiban, dapat 2 tahun setengah lagi imamin di sono, ngurusin kegiatan masjid yang 15 tahun dan aktif kegiatannya. Kemudian ditelepon sama Habib Fahmi untuk mendaftar imami di Masjid Al-Jihad. Karena ini yang nyuruh Habib Fahmi, maka saya nggak berani nolak. Senyaman-nyaman apapun, kalau Habib Fahmi udah nyuruh berangkat. Alhamdulillah dengan izin dari Allah, saya dapat berkenan bertemu dengan Bapak Ibu. Wasilah pertama kali lewat Pak Berta. Pak Berta yang hubungin saya. Waktu itu saya pikir beliau ini orang Ambon, orang Maluku, namanya Berta. Jadi saya telepon, Assalamualaikum Bapak, saya kata, oh saya alhamdulillah. Sebenarnya sindikat, ternyata beliau ini orang Palembang. Lalu saya berubah, wong kita galau di mana Palembangnya? Oh Palembangnya di sono. Oh Pacanian Pak Berta. Nah, alhamdulillah kemudian disambungkan kepada Pak Hanif, ke Pak RW dan seterusnya sampai di tempat ini. Kalau masalah prestasi dalam pondok nggak usah diceritain, karena kalau nggak diceritain juga kadang-kadang di Kota Batam begini Pak.
Supaya apa? Kalau kata orang Sumatera Utara, supaya nggak ditinggal-tinggalin, supaya nggak diremehin sama orang. Bapak saya jujur, waktu saya zaman masih pondok, masih sekitar SMP, SMA itu, saya itu pernah ini bicara tentang keberkahan daripada guru. Saya sampai hari ini berdiri di mimbar ini bukan karena kepintaran sendiri ya, tapi karena keberkahan saya punya guru. Waktu itu pertama kali saya ikut lomba festival lomba ceramah di pondok pesantren Ummul Qura di Kota Bogor. Itu tingkatnya tingkat nasional. Pulang ke rumah gak dapat juara. Akhirnya saya pikir persiapan materi udah, latihan 1 bulan juga udah. Apa yang menyebabkan saya gak juara-juara? Akhirnya setelah hari Jumat saya ngadep ke kiai saya. Saya bilang begini, Abi, tolong doakan saya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Abi itu berkah buat saya. Akhirnya beliau pegang kepala saya, beliau doain saya. Kata beliau, insya Allah berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya bulan-bulan berikutnya di festival Muharram banyak peringatan lomba-lomba. Akhirnya saya ikut lagi lomba berikutnya di Universitas Negeri Jakarta UNJ di Rawamangun. Itu tingkatnya tingkat nasional, debat bahasa Arab. Seluruh pesantren satu Indonesia kumpul untuk siapa diadu tentang masalah debat bahasa Arab. Alhamdulillah barokah kiai. Dari mulai tingkat DKI Jakarta, waktu itu Jakarta Utara, naik lagi ke DKI Jakarta. DKI Jakarta lombanya di Pondok Pesantren Darul Rahman di daerah Jagakarsa, Jakarta Timur. Itu alhamdulillah. Kemudian disambung lagi lomba MTK Musabaqah Qiraatul Kutub, lomba daripada yakni baca kitab kuning, sampai juara di tingkat DKI Jakarta. Lanjut lagi lomba Jakarta Barat terus. Ternyata Bapak Ibu, ridho seorang guru itu luar biasa. Ridho seorang guru itu sangat luar biasa. Saya sering bilang sama kawan-kawan, Bapak Ibu jujur, ini saya jujur. Saya selama 4 tahun di pesantren, 3 tahun pertama saya pondok di pesantren, yaitu Darul Rasyid, Manhaj Darul Qalam, Manhaj Darussalam, Gontor, 3 tahun. Saya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris yang pertama. Setelah pondok yang kedua 4 tahun nyambung lagi, saya cerita sama kawan-kawan saya. Banyak tidak ditemukan para santri-santri itu berhasil ketika keluar dari pesantrennya, itu kekurangannya cuma satu, apa? Kurang berbakti sama gurunya. Kurang berbakti sama gurunya. Saya selama 4 tahun Bapak Ibu itu nyuciin baju para ustadz-ustadz saya, ngebuang sampah pesantren, ngebantu nyuci motor mobil Pak Kiai saya, bahkan sendal-sendalnya saya cuci semuanya. Makanya dari hal tersebut yang saya kerjain, ilmu yang saya dapat, alhamdulillah barokah dan manfaat. Tapi kalau ada santri yang mondok di pesantren itu kurang ajar sama gurunya, sepinter apapun itu santri, keluar dari pesantren gak bakal jadi apa-apa. Saya punya teman Bapak, waktu itu kita sama-sama menghafal nama kitabnya Alfiyah Ibnu Malik. Totalnya ada 1002 bait. Satu bait ada 2 kalimat. Jadi kalau di total 2004 kalimat kita disuruh hafal. Teman saya waktu itu udah 700 bait, udah 1400 kalimat dihafal. Waktu itu saya belum ada seberapa-berapanya. Akhirnya lulus kami gak kekejar 1002 bait. Beliau kekejar 1002 bait. Tapi waktu itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ini saya punya teman sangat gak punya akhlak dan adab terhadap gurunya. Sekarang kalau ibu keluar jadi apa? Keluar sekarang jadi tukang jual kopi di luar. Kemana ilmunya? Kenapa ilmunya gak manfaat? Sebab karena waktu di pesantren
itu kurang akhlak dan adab etika terhadap gurunya. Maka sehingga Allah itu maha tahu Bapak, siapa yang berakhlak beradab dengan gurunya maka akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu bapak, siapapun anaknya di sini yang mondok, tanamin rasa cinta terhadap guru-gurunya. Yakin insya Allah berhasil pesantrennya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tadi Bapak RW bisik-bisik, Pak Ustadz ceramahnya jangan lama-lama, kenapa? Soalnya daging kami udah nunggu. Oke, siap. Sekarang sudah jam 12 kurang 3 jam. Ini tandanya ceramahnya nggak boleh ceramah, namanya kultum. Kuliah tunggu makan. Habis ceramah bentar, habis itu kita makan. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena biasanya penceramah itu mau pendek, mau panjang, tetap amplopnya segitu-gitu aja. Udah dikunci amplopnya, nggak bakal berubah. Iya, enggak, ini mah buat orang Solo Pak Hadi, bukan orang sini. Bukan orang sini, kalau orang masjid sini insya Allah sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid ini sesungguhnya Bapak adalah perintah dari Allah. Ustaz, ada nggak dalilnya? Ada. Mana dalilnya Pak Ustaz? Tolong bacakan kepada kami bahwa Allah itu benar-benar menyuruh kita untuk menjalankan perintah Maulid. Yang pertama dalilnya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah karunia dariku kata Allah dan rahmat dariku kata Allah, fabidzalika, maka dengan hal tersebut wahai umatnya Muhammad falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Nah, ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam kitabnya namanya Tafsir Jalalain, beliau menyebutkan yang dimaksud daripada lafaz fadlun dan lafaz rahmatun itu maknanya adalah al-ilmu dengan Sayyidina Muhammad. Kita diperintahin oleh Allah untuk bergembira terhadap dua hal. Yang pertama ilmu yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang kedua Allah turunkan seorang manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling terpuji, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Jadi yang nyuruh kita bergembira atas kelahirannya Nabi itu Allah sendiri. Kemudian itu di dalam kitab namanya Wasail Al-Wasail fi Syarhil Syama'il, karya daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menceritakan waktu itu ibu Nabi itu pernah diakikoh. Ibu tahu akikoh? Bu, ibu, halo, masih hidup? Alhamdulillah. Nabi itu Bapak diakikah pada usia 7 hari. Oleh siapa? Oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kemudian Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau menceritakan bahwa waktu Nabi usianya 40 tahun lebih, beliau membawa 2 ekor kambing kemudian disembelih. Waktu itu banyak yang mengira Nabi akikah lagi. Nabi akikah lagi. Sedangkan Bapak di dalam hukum fikih akikah itu menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti la marratan saniyah, tidak boleh 2 kali. Akikah itu hukumnya nggak boleh 2 kali. Contoh, Bapak waktu masih kecil, orang tuanya udah ngakikahin ceritanya. Tiba usianya udah kerja, udah besar, orang tuanya meninggal. Bingung, kira-kira sudah diakikahin belum ya? Ternyata udah diakikahin. Dia pengen akikah lagi, hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena akikah itu la marratan saniyah, dalam ilmu fikih nggak boleh 2 kali, cukup sekali dalam seumur hidup. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, ini Nabi motong kambing 2 ekor waktu usianya 40 tahun lebih, itu bukan untuk akikah, tapi untuk apa? Beliau bertasyakur, beliau bersyukur atas kelahirannya pada hari Senin waktu di usia beliau 40 tahun lebih. Artinya Bapak Ibu, yang pertama kali memperingati bergembira atas kelahirannya Nabi
sendiri. Jadi yang bergembira siapa yang memperingati Maulid Nabi? Ya Nabi sendiri. Jadi bukan berarti gak ada sahabat gak pernah ngadain Maulid, bohong. Nabi gak pernah ngadain Maulid, itu bohong. Sedangkan sejarahnya mencatat bahwa Nabi sendiri yang memotong 2 ekor kambing atas tasyakur bergembira kelahirannya pada hari Senin. Bapak udah pada hafal mungkin tentang kenapa Nabi puasa di hari Senin. Kalau hadisnya bunyi begini Pak, ketika ada seorang sahabat tanya, ya Rasul, kenapa Rasulullah itu puasanya hari Senin? Apa kata Nabi? Dzakal yaumu wulidtu fihi, ini hari aku dilahirkan, kata Nabi. Hari Senin aku dilahirkan oleh Rasulullah, ibunda Sayyidah Aminah. Jadi Nabi bergembira atas kelahirannya, maka sehingga Nabi berpuasa. Itu dalil yang pertama tentang siapa yang menyuruh kita maulid. Yang kedua, sejarah awal maulid itu siapa. Yang ketiga Bapak Ibu, ada 5 aja. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu bergembira dengan datang peringatan maulid, itu tandanya kegembiraan yang ada di dalam diri Bapak Ibu adalah kegembiraan yang mendatangkan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kegembiraan itu kata ulama dibagi menjadi 3. Al-farah min 3 khisalin. Yang namanya senang itu ada 3. Yang pertama namanya al-farah bil muharram. Senang terhadap hal-hal yang haram. Yang kedua al-farah bil mubah wa hiya hukmu asli min farah. Yang kedua adalah farah, kesenangan terhadap hal yang diperbolehkan. Dan yang ketiga al-farah bil maqdi, kesenangan yang mendatangkan ridwan Allah. Ini kalau kita bahas 3-3-nya kelamaan, bisa beres jam 12 malam. Satu aja, al-farah bil maqdi, kesenangan yang mendatangkan ridwan Allah. Ibu baca Quran senang, itu senang yang datangin ridhonya Allah. Ibu sedekah senang, itu senang yang datangin ridhonya Allah. Ibu datang ke masjid senang, itu senang, rasa senang yang datangin ridhonya Allah. Ibu nyantunin anak yatim, patungan, ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 10 juta. Kemudian hatinya senang, dari rasa senang itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak datang dari rumah ke Masjid Al-Jihad untuk mengadakan acara maulid, hatinya senang. Ketahuilah oleh Bapak Ibu semuanya, rasa senang ini yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-farah bil maqdi, kesenangan yang mendatangkan keridhaan Allah. Karena tidak semua rasa senang itu mendatangkan keridhaan Allah. Ada kalanya rasa senang yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa tujuannya kita memperingati Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal? Bapak Ibu izin, kalau saya boleh bertanya, selama umur Bapak Ibu tinggal di SP, udah sering setiap tahun ngadain peringatan Maulid di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, kenapa Nabi wa Maulana Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Dan yang kedua, kita tahu semuanya Nabi itu lahir pada hari Senin. Pertanyaannya, kenapa Nabi itu dilahirkan pada hari Senin? Kenapa Nabi tidak dilahirkan pada hari Jumat? Kenapa Nabi tidak dilahirkan pada hari Kamis? Yuk, minta 2 menit kita ngaji serius. Yang pertama, Ustaz, kenapa Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal? Menurut ahlul Arab, menurut kebiasaan orang-orang Arab, seluruh bulan itu bawa hoki, bawa untung. Cuma Rabiul Awal doang yang bulan sial, kata orang-orang Arab. Ini sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, orang Arab bilang Rabiul Awal ini bulan sial. Makanya Allah mengizinkan Sayyidina Muhammad lahir di bulan awal untuk apa? Merubah segala-galanya. Dari yang tidak enak
bulan Rabiul Awal. Yang kedua, Nabi kita lahir pada hari Senin. Kita tahu dalam Islam itu hari yang paling diagungkan oleh umat Islam adalah hari Jumat. Kenapa lah Nabi dilahirkan hari Jumat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab Allah. Ini Masya Allah luar biasa. 114 surat dan 1234 ayat, 1.027 huruf, 1.027.000 huruf. Di dalam Al-Quran, Allah itu menceritakan minal anbiya wal mursalin. Itu awalnya dimulai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Senin Allah tidak pernah menceritakan nabi-nabi dan para rasul. Makanya kenapa Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin, supaya Sayyidina Muhammad kemuliaannya tidak timpang tindih terhadap nabi-nabi dan rasul yang lain. Jadi benar-benar murni kemuliaannya Nabi Allah khususkan diceritakan pada hari Senin saja. Dan tidak ada nabi-nabi dan para rasul itu diceritakan oleh Allah hari Senin kecuali Sayyidina Muhammad. Kecuali Sayyidina Muhammad. Hari Selasa banyak ceritanya para nabi. Hari Rabu ada, hari Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Kecuali hari Senin. Ketika lahirnya Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah lahir pada hari Senin untuk apa? Untuk mengistimewakan kemuliaan Rasulullah agar tidak ditimpang tindih atas kemuliaan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Itu dasar dua hal. Kenapa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal? Yang kedua, Nabi kenapa dilahirkan pada hari Senin? Yang terakhir, yang kelima, Pak Ustaz, apa tujuannya kita hadirin acara Maulid Nabi? Yang pertama, orang menghadiri acara Maulid Nabi itu sebagai bukti rasa kecintaan kita kepada Nabi. Waktu kemarin Jumat saya khutbah di masjid depan Quran Center, Institut Quran Center di daerah Sekupang. Saya sampaikan judul ceramah satu hadis Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab wa anta ma'a man ahbabta. Saya bilang begitu. Apa artinya Ustaz? Ibu bapak, kita ini punya hati. Saya sering bilang sama anak muda, kalau kamu cinta sama seorang wanita, jangan pernah engkau letakkan wanita tersebut berada di dalam hatimu. Cukup engkau letakkan mereka semua yang ada di dalam luar hatimu. Kenapa? Karena dalam hatimu hanya untuk Allah dan Rasulullah Muhammad. Banyak orang yang ketika ditinggal oleh orang-orang yang kita sayang, kecewanya luar biasa, sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau di dalam dunia tasawuf, qalbun itu dibaginya banyak. Ini harus ada bab khusus tentang masalah hati. Tapi gambaran-gambarnya simpelnya begini aja. Hati itu punya tingkat-tingkatan, dan ada yang paling luar hati. Sedangkan di dalam hati, jangan pernah kau letakkan sesuatu apapun kecuali untuk Rasulullah dan Sayyidina Muhammad SAW. Seluruh utusan Allah dan juga Sayyidina Muhammad yang paling khusus. Artinya apa Bapak Ibu? Ini hadisnya Nabi. Nabi bilang, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti Bapak, kalau di akhirat bakal dikumpulin bersama dengan siapa yang dia cintai. Wa anta ma'a man ahbabta, dan engkau akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Kalau di hati kita ada Rasulullah, maka pasti dan layak sudah kalau di akhirat kita pasti bakal dikumpulin dengan Rasulullah. Kalau di hati kita ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang berilmu, maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh dan juga orang-orang yang berilmu. Makanya Bapak, ini penting kita didik anak-anak kita. Silakan Anda punya idola siapapun, silakan. Mau artis Anda jadikan idola, silakan. Hukumnya mubah saja, tapi ingat, carilah idola yang bisa menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat. Kalau kita idolain artis, kita idolain para boyband Korea, orang-orang yang belum
menjadikan kita selamat dunia dan bahagia di akhirat. Makanya menghadiri maulid adalah bukti rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Makanya saya bilang kemarin izin sama Pak Hanif, nanti pas Mahalul Qiyam saya baca beberapa pasal dulu dalam kitab maulid. Kenapa? Karena kebiasaan di masjid-masjid manapun setiap saya datang itu langsung Mahalul Qiyam aja. Padahal ibu, bapak, runtutannya yang benar gak boleh langsung Mahalul Qiyam. Minimal harus dibaca pasal terakhirnya. Minimal harus dibaca pasal terakhirnya. Kalau baca dibagi berarti baca Fatazal Arsul Robus Insya. Atau enggak minimal ya Rabbi Sholli ala Muhammad ini dibaca baru Mahalul Qiyam. Ini enggak langsung Mahalul Qiyam. Bagaimana kita pengen undang Nabi datang ke tempat ini, sedangkan kita membaca sejarahnya Nabi maunya yang langsung aja, maunya yang pendek-pendek aja. Makanya alhamdulillah di sini sama beliau saya baca minimal inti-intinya aja ya Rabbi dibaca pasal terakhir baru kita berdiri. Nah itu yang benar begitu. Saya ngajarin kepada seluruh majelis-majelis taklim kalau pengen Mahalul Qiyam, pengen cepat nggak terlalu lama, ambil pasal terakhir, baca pasal yang pertama ya Rabbi Sholli, langsung pasal terakhir, habis itu baru berdiri Mahalul Qiyam. Itu insya Allah itu diridhoi diberkahi oleh orang-orang soleh yang mengarang kitab-kitab maulid. Bapak Ibu, tadi yang kita baca itu namanya Maulid Ad-Daulami. Seluruh para ulama itu mengarang kitab-kitab maulid itu banyak. Kalau di kampung-kampung yang terkenal apa? Maulid Al-Zanji. Siapa yang ngarang? Syekh Ja'far bin Muhammad bin Hussein bin Ismail Al-Zanji. Ada lagi namanya Maulid At-Tibai. Siapa yang ngarang? Syekh Abdurrahman At-Tibai. Ada lagi namanya Maulid Sibtudurah. Siapa yang ngarang? Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ada lagi nama kitab maulidnya Ad-Daulami yang tadi kita baca. Siapa yang ngarang? Al-Imam Al-Ali Al-Alama Al-Muslim Al-Habib Al-Ali Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Ibn Syekh Ibn Abu Bakar Ibn Salim. Nah itu kitab maulid. Ada lagi namanya Maulid Aswabut Tahur yang ngarang Habib Umar juga. Ada lagi kitab maulid namanya Syaraful Anam. Ada lagi maulid banyak, seluruh kitab maulid. Semuanya sama tujuannya apa? Menceritakan perjalanan hidupnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang poin yang paling inti, ini pesan dari Ketua DKM. Di depan kita tadi barusan kita santunin anak yatim. Ibu bapak, orang yang peduli sama anak yatim nggak bakal pernah hidupnya miskin. Yakin Pak? Ustaz tahu dari mana Pak Ustaz? Rasulullah yang bilang, "Ma naqasomal bi shadaqatin bal yazdat bal yazdat bal yazdat." Kata Rasulullah tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, nyantulin anak yatim, ngurusin masjid, bangun TPI, pesantren, syiar dakwah Islam. Kata Rasulullah, "Bal yazdat bal yazdat bal yazdat." Demi Allah, Rasulullah ulang 3 kali kalimat ini Pak. Akan tetapi bertambah, bertambah dan bertambah kata Rasulullah. Maka insya Allah ngurusin anak yatim itu memang gak mudah. Karena anak yatim ini biasanya nakal dan luar biasa. Makanya di dalam surah apa? Surah Al-Ma'un. Ketika kita mau tanya, Ustaz, siapa orang-orang yang merusakan agama? Di antaranya siapa? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bi fadzalikal ladzi yad'un. Makanya sampai Allah bilang mereka dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena enggak mudah mengurus anak yatim. Saya dari kecil Bapak Ibu, umur 5 tahun saya punya umi meninggal dunia. Umur 8 tahun saya punya abah meninggal dunia. Berangkat ke pesantren, ya Allah luar biasa ujiannya. Bu, saya jujur, tatkala saya masih seumuran mereka ini, berangkat SMP mondok, yang berat bagi saya itu bukan nggak betah di pesantren, bukan. Saya pesantren itu betah, tapi ujian terberat saya waktu di pesantren itu ketika 1 bulan sekali hari Minggu, seluruh anak-anak dikunjungin sama orang tuanya. Saya cuma duduk dari atas ngelamun
ngapalin sholawat, ikut kegiatan hadroh dan sebagainya. Selama 7 tahun beban moral itu terasa. Makanya luar biasa. Ayo Pak, saya ngerasain bagaimana jadi mereka itu luar biasa. Mondok biaya sendiri sambil jualan nasi goreng di pesantren, sambil jualan es cincin, seusia mereka. Kenapa? Saya punya abang-abang 4. Abang saya 4 totalnya di Jakarta semuanya. Sudah pada punya keluarga semuanya. Akhirnya saya mikir, mereka udah pada punya keluarga, sedangkan saya di pesantren masih ada beberapa tahun ke depan. Akhirnya saya harus mandiri. Saya jualan es, saya jualan nasi goreng keliling. Demi apa? Untuk sampai belajar ini tuntas di pesantren. Alhamdulillah ala kulli hal. Dengan izin dari Allah, lulus dengan pesantren dengan lulusan yang baik. Alhamdulillah. Sampailah hari ini Bapak Ibu, kita tengok mereka anak yatim. Urusin mereka, bantu mereka. Yang tak sekolah cari jalan supaya sekolah, bagaimana caranya. Yang tak punya makan cari cara. Donatur-donatur yang siap memberi makan sama mereka. Hadiah terindah dari Rasulullah untuk orang-orang yang perlu bisa anak yatim. Pak Ustaz, kalau saya mau punya duit tapi saya tidak bisa bantu koordinator yang maju, tetap dapat pahala. Pak Ustaz, saya punya duit, saya pengen nyakitin anak yatim, itu lebih jauh lebih bagus lagi. Apa kata Rasulullah? Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannati hakada," kata Nabi. Aku, kata Rasulullah, dan orang-orang yang peduli dengan anak yatim nanti di surga akan berempet seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Bu, Bapak kalau pengen dekat sama Rasulullah nanti di surga, as-salamatu wal wusta, jari telunjuk dengan jari tengah. Ayo, rajin-rajin ngurusin mereka. Di SP kita kurang anak yatim, lebih banyak dari luar-luar. Artinya kita bukan berharap mereka banyak yatim, enggak, tapi kita juga support mereka. Walaupun mereka bukan dari perumahan kita, setidaknya ketika sudah mengeluarkan amanah yang disampaikan oleh bapak-bapak itu semuanya, saya melihat bagaimana di grup WhatsApp itu ada yang nyumbang 500, ada yang 1 juta, masya Allah luar biasa. Ini artinya bapak ibu adalah orang-orang yang peduli dengan mereka anak yatim. Mudah-mudahan harta bapak ibu semuanya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita tadi ada yang punya usaha, ada yang punya usaha toko pakaian, ada yang punya usaha potong ayam, ada yang punya usaha seperti klinik, seperti dokter Betani. Ya mudah-mudahan semuanya dilancarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum punya usaha, pengen usaha, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sudah pas 20 menit. Tadi ceramah dari 20 kurang lebih lewat 16. Sekarang udah 20:47. Pas 20 menitan lah. Mudah-mudahan ini saya sampaikan, kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan maulid di Masjid Al-Jihad ini mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Dan siapapun orang-orang, baik ibu-ibunya yang dari mulai pagi ngurusin masakan, keringetnya mudah-mudahan diganti dengan tetesan telaga Al-Kausarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hujan-hujanan, yang mau balik bingung gak punya mantel, hujan-hujanan insya Allah diganti dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas sihah wa abwabal quwwa wa abwabas salamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya minta dukungannya, supportnya. Nanti barangkali udah selama 1 bulan, nanti kalau ada masukan-masukan apapun yang buat kebaikan saya, baik itu imaminya terlalu panjang baca ayatnya, tinggal disampaikan.
dengan langsung ketemu Ustaz. Mohon maaf, kaki saya udah sakit, saya nggak mau kalau baca panjang-panjang, berarti kita baca yang pendek. Saya tanya bapak ibu dulu, ibu, ibu suka yang panjang atau yang pendek? Ulang lagi, jawab yang kencang bu, ibu suka yang panjang atau yang pendek? Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya berarti pak, pendek-pendek berarti pak ya. Masya Allah. Ya bu, bapak kalau ada apa-apa silakan dikomunikasiin agar supaya menjalin maslahat dan manfaat kita bersama di Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, acara inti yaitu Dawatul Islamiyah atau Silaturahmi rohani yang sudah disampaikan oleh imam kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.